eneng sing pengen apa Kak? Room tour. Masih omahe elek tak turuti yo. Ketok iki mau. Kok nyandi lho kok terkit kene tok iki to. Kelihatan dari depan rumah. Ayo Kak. Aslinya rumah dia terus direnovasi 3 sisi siji begini 2 pintu utama dodol dibolak. Wis kucing wis mulai yang kucingnya. Lah, bose pondok. Sakit loh, Bu. Jalan orang. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman ya, aku mau berbagi pengalaman karena banyak yang tanya. Untuk mendapatkan semua itu ya, banyak teman-teman yang tanya inbox lewat Facebook ya. Butuh kerja jadi TKW berapa lama Mbak, kayak gitu ya. Nah ini saran gue ya, saran dari aku, kalian itu TKW, TKI, TKL dimanapun kalian berada, kalian harus pinter-pinter, jangan mudah percaya sekalipun itu istri Anda sendiri, suami Anda sendiri, kalau memang nggak bisa dipercaya ya teman-teman. Biar kalian itu nanti pulang kampung sukses ya, kalian kan bisa menyimpan uangnya sendiri tanpa harus menitipkan. Kalau nggak ada yang dipercaya ya, harus disimpan sendiri. Nanti suatu saat kalau udah pulang kampung sukses kayak gitu ya teman-teman. Nah, dan berbagi cerita ya, berbagi sedikit cerita dari sedikit kesuksesanku di kampung ya teman-teman. Nah kayak gitu kan, aku pernah menjadi TKW itu mulai tahun 2007 sampai 2010, waktu masih gadis 3 tahun ya. Nah setelah aku nikah punya anak, kembali lagi ini hampir 2 kontrak, hampir 4 tahun ya, bulan 10 finish ya, 4 tahun masih pulang ya. Hampir 2 kontrak ya kayak gitu. Nah Mbak kok udah ada apa ya, udah ada rumah, udah ada mobil, udah ada tanah? Enggak,
bukan pamer ya, tapi cuman sedikit menginspirasi kalian ya. Nah kalau ya yang dulu itu, yang waktu aku masih gadis itu, yang masih nyisa itu aku belikan traktor. Sampai sekarang juga kalau musim sawah itu ya alhamdulillah masih mendapatkan hasil ya kayak gitu. Waktu zaman tahun 2010 ya aku beli traktornya itu masih murah teman-teman. Kalau sekarang yang Kubota yang besar ya, bukan yang kecil, yang besar itu udah berapa ya, nggak tahu sih, 25-an atau nyampe, nggak tahu 25, 26 atau 27. Kalau waktu aku beli itu dulu masih 18 juta. Kalau sekarang ya sekitar 25, 26, nggak tahu sih. Saudaraku yang baru beli itu sekitar segituan ya. Ya udah lumayan waktu itu. Dan gimana ya, karena dulu itu masih ada gaji under ya. Pertama kali kesini aku 2 tahun itu mendapatkan gaji under, dan setahunnya udah gaji full. Nanti aku ceritain di belakangnya gimana kisahku menjadi dari awal sampai sekarang jadi TKW ya. Dan kalau untuk rumah itu memang sudah ada ya teman-teman, suami aku sama orang tua aku yang bikin. Kalau tanah memang kita orang gunung, memang kita wong gunung, memang nggak sombong ya, nggak pamer, memang tanah keringnya, sawahnya itu alhamdulillah luas ya teman-teman. Kenapa aku waktu pulang kampung itu nggak sempet nggak ngevlog di sawah ya, cuman di tanah-tanah kering, cuman di perkebunan ya, nggak di sawah, karena waktu aku cuti itu musim kemarau teman-teman. Nanti kalau aku udah pulang terus, nanti aku bakal ngevlog di sawah kayak gitu ya teman-teman, karena pas kemarau jadi nggak ngevlog di sawah. Nah, dan untuk rumah ya, suami aku memang dulunya sudah ada ya, orang tua aku. Terus suami aku itu nggak model lama, dibongkar, direnovasi kayak gitu ya teman-teman. Bongkar renovasi itu sering teman-teman ya, berapa kali pokoknya ya, bongkar renovasi kayak gitu ya. Dan nah, yang mobil pickup itu hasilku yang ini ya teman-teman, yang 2 tahun waktu aku potongan, yang jadi TKW yang kedua kalinya. 2 tahun masih potongan, aku beli pickup tahun 2011 L300, 113 juta ya teman-teman. Dan mbak, untuk sapinya kan banyak, untuk kambingnya kan banyak ya, itu memang usaha ya, ternak gitu ya. Ya kok ternak kalau ya apa ya, memang dari dulu udah ternak dari dulu, maksudnya memang usaha keluarga dari dulu, memang sudah ada dari aku masih kecil, mungkin memang sudah ada sapi kambing itu ya. Terus dikembangkan besar, dijual, dibelikan tanah, besar dijual, dibelikan tanah kayak gitu sama orang tua aku ya, kayak gitu teman-teman ya gitu. Jadi aku itu serumah dengan kedua orang tua aku, karena adik aku juga udah punya rumah sendiri. Aku mau bikin rumah sendiri itu nggak boleh, karena aku anak perempuan satu-satunya, karena aku cuma 2 bersaudara teman-teman ya kayak gitu. Jadi orang tua aku nggak ngizinin aku mau bikin rumah sendiri. Jadi ya kita usaha bersama, punya orang tua aku, punya orang tua aku, punya aku, kayak gitu ya, kayak gitu teman-teman. Kayak gini. Nah sekarang aku ceritakan ya, proses dari awal, dari tahun berapa aku tuh menjadi TKW teman-teman ya. Gini, mungkin kalau aku nggak mengalami kegagalan rumah tangga ya, nggak bakal aku sampai mengenal Hongkong mungkin. Karena itu ceritanya tahun 2007 itu aku frustasi kayak gitu ya teman-teman. Aku menikah 3 bulan, terus cerai ya, habis itu kayak frustasi. Terus aku memutuskan untuk pergi menjadi TKW. Aku buktikan bahwa aku bisa sukses lagi ya gitu, tanpa endel-endel nama orang tua. Aku bisa sukses kayak gitu ya, kayak gitu. Terus kerja tahun 2007 ya sampai 2010. Kesini pertama kali itu tahun 2007, pasti banyak teman-teman yang merasakan gaji under B ya teman-teman ya. 2 tahun mendapatkan gaji under B, tapi majikan baik banget. Akhirnya karena gaji under B, aku setelah finish memutuskan untuk pindah ya, cari gaji yang full. Dan di situ malah
dulu liburnya nggak seperti sekarang ya teman-teman. Kalau sekarang kan tiap minggu harus ya, kalau nggak libur diganti uang. Kalau zaman dulu itu enggak. Aku yang gaji under itu liburnya 1 bulan sekali, dan yang digaji full 1 bulan 2 kali. Itu yang nggak libur itu nggak diganti uang teman-teman. Nah aku bekerja selama 3 tahun. Setelah itu aku memutuskan untuk pulang, nikah sama suami aku yang sekarang, kayak gitu ya teman-teman. Dan nikah setahun, aku melahirkan tahun 2011 melahirkan anak pertama Angelita Nindas itu. Selang 2 tahun, tahun 2013 aku melahirkan anak aku yang kedua Angelia Rahmawati itu. Nah setelah umur anak aku yang kakaknya umur 5 tahun, adiknya umur 3 tahun, aku memutuskan lagi untuk menjadi TKW. Iya banyak teman-teman, kenapa sih? Maksudnya di rumah sudah gitu, sudah kecukupan, kenapa sih harus meninggalkan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang? Semuanya itu tetangga aku, teman aku. Kenapa sih intinya nek wong Jawa kok orang trimo, masuk kok orang syukur sih? Bukan aku nggak syukur, karena gini ya, ibu aku juga masih muda, terus aku izin ke ibu aku boleh ya teman-teman, membolehkan. Jadi kenapa sih enggak aku ingin, karena aku dua-duanya itu teman-teman, aku anakku ya ceritaku, aku melahirkan 2 putri itu enggak normal teman-teman, aku sesar, dan aku harus membutuhkan biaya ya lumayan ya. Kalau di Indonesia sekali melahirkan harus 15 juta 2 kali ya, terus berselang terus, karena pertama udah sesar aku selang 2 tahun selang 2 tahun hamil lagi itu harus sesar lagi, udah divonis teman-teman. Jadi ya itu untuk sesarnya aja 30 juta. Itu bukan uang aku ya teman-teman, bukan uang aku sendiri, uang suami aku. Jadi terus ya namanya punya anak pasti kebutuhannya banyak ya, dari pampers, susu, terus karena aku hamil ya, karena anakku yang kakaknya itu masih kecil, aku hamil kan nggak boleh minum ASI aku, jadi harus sambung minum susu sapi kayak gitu. Jadi terus uang terus, dan aku kasihan sama suami aku ya yang sudah berjuang untuk aku sedemikian rupa. Kenapa enggak aku memutuskan tanya sama ibu aku, tapi aku belum tanya sama suami aku teman-teman. Aku belum tanya sama suami aku tanya sama ibu aku dulu. Katanya ibu aku membolehkan, ya nggak apa-apa karena kamu masih muda, kalau kamu mau bantu suami kamu kayak gitu ya, karena suami kamu juga berjuang sedemikian rupa yang memperjuangkan kamu kayak gitu. Nah suami aku waktu itu di Kalimantan teman-teman ya, nggak tahu kalau aku mau proses di sini. Aku telepon agentku sini, aku mau ke sini, aku calling visa ya teman-teman ceritanya. Aku cuman lewat PT itu bikin paspor sama medical kayak gitu, sama rekom kok cuman itu toh, aku kan calling visa kayak gitu ya. Jadi aku tunggu di rumah. Nah paspor udah jadi, semuanya udah beres, baru aku telepon suami aku yang aku mau pergi ke luar negeri ya. Suami aku kaget lah kayak gitu, kaget. Suami aku kaget teman-teman ya, karena semuanya udah jadi ya. Aku pamitnya baik-baik ya, yang aku pengen ini ya, aku pengen bantu kamu, aku pengen ini, cita-cita aku cuman aku 2 tahun tok yang aku mendapatkan. Aku kan pengen banget punya mobil teman-teman ya, aku pengen banget, ceritanya itu pengen banget punya mobil teman-teman ya. Kalau rumah kan udah ada, tanah juga alhamdulillah nggak pamer ya, udah luas, sawah juga udah luas ya teman-teman. Namanya juga itu di kampung, apa-apa nggak beli, itu sudah ada, tinggal metik ya teman-teman. Jadi aku pengen punya mobil yang kayak gitu ya, izinin aku, ibu aku siap untuk ngerawat anak-anak. Katanya ibu aku yang mumpung masih muda untuk membantu suami cari uang, karena suami aku juga berjuang, terus habisnya uang terus untuk sesar aku segitu ya, untuk ngerawat anak-anak, untuk keperluan anak-anak kayak gitu ya teman-teman. Karena sekarang udah hidup di modern ya teman-teman, semuanya itu serba uang ya. Ya pokoknya intinya ya susu, pampers itu selama ya dua-duanya bersamaan ya teman-teman. Terus lahirnya sesar, habisnya itu juga banyak teman-teman. Aku memutuskan yang aku udah dapat mobil, aku udah ya 2 tahun kayak gitu ya. Aku pelan-pelan minta izin ke suami. Akhirnya suami aku dengan berat hati ya mengikhlaskan kepergianku. Nah ini cerita teman-teman. Nah dan yang paling terakhir aku pamitin itu bapak aku teman-teman. Selang berapa hari aku terbang ke Hong Kong, aku baru ngomong bapak aku,
bapakku kaget, nangis teman-teman, nggak ikhlas, antara ikhlas dan nggak ikhlas teman-teman. Ya gimana ya, pokoknya ya bakal aku buktikan Pak kalau aku bisa sukses, kalau aku bisa Pak, ngono kayak gitu ya, ngono. Ibu juga siap untuk merawat anak-anak. Bapakku nangis ya teman-teman, dengan berat hati, semuanya keluargaku ya, suamiku dengan berat hati akhirnya ya melepaskan untuk aku menjadi TKW di Hong Kong. Dan bener teman-teman, setelah 2 tahun aku pulang cuti, alhamdulillah. Awalnya sih pingin beli Avanza atau Xenia kayak gitu teman-teman, tapi aku pikir-pikir karena bapak aku usaha ya, jualan kayu. Bapak aku kan usaha gergaji kayu, itu namanya di gunung kan banyak kayu-kayu, dipotong terus dibelah-belah, dibalok kayak gitu, dikirim ke Madiun. Daripada bapak aku nyewa mobilnya orang, ya udah nanti sih beli mobil pribadinya, yang penting buat usahanya. Kalau mobil pick up kan di kampung buat ngangkut panen padi, buat ngangkut kalau cari rumput banyak, buat ngangkut jerami, apa itu serba bisa ya teman-teman. Dan akhirnya aku tanya-tanya ke keluarga teman-teman, pinginnya apa, mobil apa kayak gitu. Akhirnya katanya pick up dulu, untuk pribadi nanti ya. Ya sudah kalau gitu, kalian pinginnya pick up, aku memutuskan untuk balik lagi 1 kontrak lagi kayak gitu teman-teman. Ya doakan yang kontrak ini aku bisa membeli sesuatu kayak gitu teman-teman ya, doakan ya, kayak gitu ceritaku teman-teman. Dan gimana ya teman-teman, kalian itu harus pandai jadi istri, itu harus pandai jadi suami, itu harus pandai, karena kita kerja di negara orang itu tak semudah yang dibayangkan ya teman-teman. Kita itu ya gimana ya, ngempet rasa kangen, ngempet segalanya ya teman-teman. Kita itu kalau di Facebook, di YouTube, di apa itu selalu ceria, tapi kan kalian nggak tahu keseharian kita di majikan, seenak-enaknya ikut majikan, pasti kita itu di bawah majikan teman-teman. Makanya semangat untuk sukses, kalian pulang pasti bisa menjadi bos ya. Dan untuk yang nggak bisa dipercaya, yang nggak ada dipercaya di rumah, kalian itu harus pinter-pinter mengatur uang, menabung, menyimpan uang sendiri ya. Kalau untuk aku pribadi ya teman-teman, karena suami aku itu ya kalian tahu ya, sedikit lebihnya kalian tahu kalau suami aku entah itu dari pendapatanku sendiri, dari pendapatannya dia, uang itu selalu masuk di rekening aku. Kalau dia beli motor, mobil, beli apa, sertifikat apa, semuanya itu atas nama aku teman-teman. Iya, semuanya itu atas nama aku, di atas namakan aku. Suami aku tuh nggak tahu ya, nggak tahu, namanya orang juga berbeda-beda ya teman-teman. Kalau suami aku kayak gitu, nanti bisa aku kasih lihat ya kalau aku pulang, ada STN mobil, ada STN sepeda motor, ada sertifikat apa-apa, itu semuanya di atas namakan aku. Itu kalau suami aku. Kalau kalian yang di rumah nggak ada yang bisa dipercaya, kalian harus pinter-pinter nyimpan uangnya sendiri, karena kita kerja di negeri orang itu gimana ya, maksudnya susah teman-teman kayak gitu ya. Kalau di Hong Kong ya dari demo, sekarang ke virus ya kayak gitu, kita berjuangnya ya benar-benar gimana ya teman-teman ya, kita sendiri yang merasakan ya, yang ngelihat di rumah, oh gajinya gede, yang ngitungin kayak tetangganya atau kayak oh iya gajinya gede tiap bulan segini yang ngitungin enak, tapi yang ngerasain kan kita. Jadi kita harus pinter-pinter intinya teman-teman ya, harus pinter-pinter, semangat, pinter-pinter nyimpan uang sendiri, biar tunjukkan pada semuanya kalau kalian itu bisa sukses kayak gitu ya teman-teman. Tunjukno karo sing nek kalian kuwi iso sukses kayak gitu teman-teman ya. Nah sekian dulu dari aku, mudah-mudahan kalian nggak bosen ya. Maaf ya teman-teman, karena YouTube aku kadang bisa dikomen kadang enggak ya teman-teman. Kalian bisa tanya-tanya lewat Facebook aku, Angelita Ningtyas, atau Putra Sasera Facebook suami aku ya teman-teman. Atau kalian lewat postingan komunitas, kalian buka YouTube aku Ita Wijayanti, terus kalian geser di postingan komunitas, kalian bisa tanya-tanya lewat situ. Terima kasih ya teman-teman, semoga kalian sukses selalu dalam lindungannya. Nah teman aku selalu dalam lindungannya, pokoknya semangat, sukses selalu buat kalian ya. Oke lah, terima kasih ketok nih mripate. Terima kasih, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.